Debt berpotensi seperti SLP di Axie Infinity. Apakah waktunya jual atau hold teman-teman yang kemarin gajian? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel ini. Oke, welcome back kembali lagi ke channel Crypto Issue, dimana kita akan membahas seputar NFT, cryptocurrency, atau cara-cara untuk mendapatkan uang melalui internet. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membahas Debcoin atau Debcoin itu jadi cryptocurrency yang didapatkan melalui game-game yang dapat menghasilkan Deb, seperti Cooking Burger, Mania Dragon, lalu Job Tribes yang sering kita bahas di channel ini. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe karena bantu channel ini menjadi 1000 subscribers ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bahas ini ya teman-teman. Jadi Deb itu didapatkan dari game-game NFT yang menghasilkan Deb, seperti jadi dari Job Tribes, Lucky Farmer juga kemarin kita bahas dapet. Terus ini game-gamenya Cooking Burger, Mania Dragon, Gravity Racer, Job Tribes. Cuman di sini kita hanya bermain Job Tribes, Lucky Farmer dimainin, cuman kita belum tahu ya keuntungannya gimana. Kita tahu cara mendapatkannya, cuman untuk mendapatkan penghasilan berapa-berapanya itu masih belum jelas teman-teman. Lalu ada Cooking Burger, lalu ada Mania Dragon Ramen, ada Gravity Racer. Seperti yang teman-teman tahu, kalau Gravity Racer itu harus bayar dulu ya teman-teman, harus beli NFT. Kalau enggak cuma menggambar, dimana potensi mendapatkan Deb dari menggambar ini kurang menarik teman-teman. Oke, selanjutnya langsung saja kita ke chartnya ya teman-teman. Kenapa saya bilang ini kita udah masuk Deb ya teman-teman. Kalau mau browsing tentang candlenya, teman-teman bisa langsung ke TradingView, atau teman-teman bisa langsung ke Indodax Deb IDR Indodax. Nah ini langsung ada ya, aku terjemahkan. Nah teman-teman bisa melihat di chart Deb itu di TradingView atau di Indodax teman-teman. Kelemahannya kalau di Indodax itu memang lebih lebih ramah gitu buat dilihat. Tapi yang gua nggak suka dari Indodax itu, kita candlenya udah gambar-gambar nih dan bakal terhapus secara otomatis oleh sistem. Nah itu saya nggak sukanya. Jadi nggak bisa gitu ada hasil analisinya ke depannya. Nah, tapi kurang lebih sama ya. Di sini pun sama. Seperti ini bentuk candlenya ya teman-teman. Dimana dia sepertinya ingin melanjutkan yang namanya continuous pattern ya teman-teman. So, apakah ini bakal menjadi SLP? Kenapa gue bilang kayak SLP? Karena dulu pun ya di video-video sebelumnya mungkin teman-teman sudah lihat bagaimana beberapa video-video gue sebelumnya di SLP mengatakan bahwa SLP akan turun karena pola A, dan itu terbukti teman-teman. Dan sekarang pun nih SLP sama apakah akan melanjutkan penurunan karena dia baru namanya break dari garis supportnya teman-teman, yang terdekat lah ya. So ini ya lumayan ya teman-teman, makin turun aja gitu. Kalau kita lihat harga SLP ke IDR tuh udah harganya Rp37. Apakah Deb akan mengikuti gitu pertanyaannya. Kita lihat polanya dulu teman-teman. Ini terserah ya, teman-teman mau lihat di Indodax atau di TradingView. Oke. Mungkin teman-teman di sini sudah beberapa teman-teman terbiasa di Indodax. Gue bakal di Indodax dulu kali ya mungkin sekarang. Nah teman-teman, ini kan namanya di sini kemarin downtrend. Di sini kita lihat udah ada pola-pola yang namanya pola triangle. Mana ya? Pola apa ini namanya teman-teman? Aduh lupa lagi. Descending Coba kita lihat, lupa ya teman-teman. Kalau teman-teman lupa,
tinggal lihat aja lagi itu pengingat. Namanya tuh pola. Nah ini kali ya, kayak gini nih. Kalau teman-teman lihat kayak gini nih polanya, apa namanya ya? Kok aduh lama banget. Descending triangle ya teman-teman. Kita lihat tuh dari atas ke bawah, dimana dia tidak bisa membuat high baru, dia hanya melakukan turun, dan dia berpotensi jatuh. Dan teman-teman bisa, dan dia juga berkemungkinan naik apabila dia break resisten atasnya teman-teman, break resisten atas, atau kalau dia break support bawah, dia berpotensi 7 dan terjun, dan lihat itu sendiri. Nah ini aja udah break ya teman. Setelah break itu ini ada false break ya teman-teman. Lalu dia kuat sekali penurunannya. Tuh. Lalu dia setelah dia false break turun, dia ada koreksi lalu melanjutkan penurunan. Kalau kita lihat di sini penurunannya secara Fibonacci benar ya teman-teman, sudah sampai angka 16. Nah, di sini nih kita tanding dulu tak. Set. 6. Dan kalau di sini sebenarnya kita ini sudah melihat hasil dari pola ini teman-teman. Jadi dia sudah jatuh ke area support di angka 69 dan 70. Tapi sebelumnya dia sudah membuat yang namanya pattern descending lagi teman-teman. Nah di sini sama di sini. Dan di sini dia sudah ada confirm ya teman-teman. Yang namanya confirm itu jadi dia udah break sebentar, lalu dia retest. Di sini udah ada retest dan melanjutkan penurunan. Nah pertanyaannya ini, penurunannya bakal sampai mana ya kan? Kalau kita lihat secara time frame daily ya teman-teman, dari pola ini kita bisa saja pakai Fibonacci untuk mengukurnya, atau secara klasik kita bisa melihat seperti ini ya teman-teman. Kadang biasa digunakan seperti ini, dan dia akan melanjutkan penurunan ke angka sekitar 63 ya teman-teman. Atau secara garis Fibonacci kalian bisa tarik, dia akan turun sampai 1.6-nya itu di angka 60 teman-teman. So ini bakalkah menyusul SLP atau tidak? Kalau kita lihat apakah ada support ya teman-teman, apakah ada support di titik 60 ini ya teman-teman. Set. Nah berarti ini dia pun kembali ke harga awal di tahun 2021 ya teman-teman. Oh di sini nggak ada ya teman-teman. Di sini nggak ada support di angka 60. Tapi sekarang pun sedang tertahan di supportnya yang terakhir nih. Support di mana ya, ini tanggal 2020 teman-teman. Ini dia kembali ke harga tahun 2020, di mana supportnya itu di angka 69 sampai 70. So menurut pendapat teman-teman gimana? Apakah DEP bisa mengulangi angkanya seperti sebelumnya sampai angka 1000, atau DEP bakal melanjutkan penurunan hingga angka 60, atau mungkin pahitnya ini bakal turun ke angka sampai 40 teman-teman, di mana garis Fibonacci-nya sampai ke 2.6 ya teman-teman. Oke, ini disclaimer ini hanya opini dan analisa pribadi ya teman-teman. Teman-teman bisa menganalisa ulang atau do your own research ya teman-teman. Jadi ini tidak ada maksud untuk menebar fear atau food ya teman-teman. Jadi di sini saya hanya menyampaikan beberapa pendapat saya tentang DEP karena melihat beberapa pola yang berpotensi melakukan penurunan. Mungkin cukup sekian dulu video dari saya kali ini. Semoga membantu teman-teman yang baru gajian atau yang akan gajian, karena kemarin baru next season, beberapa schooler sudah mulai gajian. Ya, hopefully ini membantu teman-teman apakah akan menjual atau membeli. So, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, and see you next video.